Oke, selanjutnya kita belajar tentang teknik-teknik desain yang sering digunakan dalam pembuatan koin desain. Ya, ini ada beberapa ya. Oke, yang pertama teks sesuai bentuk. Ini adalah gimana caranya kita membuat teks bisa melengkung sesuai bentuk. Caranya gampang ya, tinggal kita kopas, lalu kita arahkan ke bentuknya. Jadi pertama kita bikin bentuk dulu sesuai apa yang kita desain. Nah, misalnya ini nih. Nah, tinggal kita klik di sini aja, udah sesuai. Nah, udah selesai, ini aja. Nah, kalau misalnya kita mau bikin teksnya flip, ya flip ke bawah, tinggal di type on a pad, tap a pad option, preview dinyalain biar bisa kelihatan, lalu flip. Nah, dia jadinya terbalik. Ini adalah teknik pembuatan ketika nanti kita bikin teks di bagian bawah. Itu kita pakai flip, ya. Nah, kalau seperti ini, ya udah kita tinggal arahkan gini aja sampai dia, jangan sampai bentuk lingkaran ya. Kalau lingkaran gini nanti dia di dalamnya. Kita pakai tag on a path. Nah, pakai yang ini. Tinggal diklik, nah, udah selesai. Type, tap on a path, di flip, nah, ya jadi bentuk seperti ini. Nah, soalnya expand. Expand adalah mengubah sebuah garis menjadi shape. Ya, kalau ini dia masih berupa garis, dia masih bisa diatur-atur sendiri. Oh, ini double ini. Ini garisnya double. Nah, kalau gini. Nah, tapi kalau kita udah expand, objek expand, nah, dia udah jadi bentuk shape. Kalau udah jadi bentuk shape ini, dia nggak bisa diapa-apain. Selanjutnya ada tentang tracing. Nah, di tracing ini ada outline dan stencil. Outline adalah garis yang terhubung. Ini namanya outline. Ya, garis outline. Sedangkan stencil adalah blok warna dengan pemisah garis dari hasil outline. Nah, cara membuat stencil ini, kita tinggal expand aja. Objek expand. Nah, setelah ini kan dia seperti ini. Nah, ini kita kasih well. Kita well dulu. Nah, setelah itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita tinggal tekan A, klik di objek yang paling luar, kita hapus, ya jadi. Tapi terkadang teknik seperti ini nggak berlaku untuk yang desain yang terlalu detail ya. Yang paling aman caranya seperti ini. Kita tinggal bikin sebuah uh, pad aja seperti ini. Kita bikin sebuah shape. Nah, tinggal di trim. Kita tinggal ngetrim. Nah, setelah itu objek yang paling luar dihapus. Ini cara yang paling aman untuk membuat stencil. Sedangkan outline warna itu adalah hasil stencil tadi digabung dengan outline. Nah, kalau membuat outline warna, bagian outline-nya itu jangan di-expand. Jaga-jaga kalau misalnya nanti ada revisi, ada perubahan, itu nanti kita ngubahnya enak. Nah, kalau misalnya ini kan udah sesuai ya, ini udah sesuai. Nah, ini udah sesuai. Nah, ternyata ada perubahan, ada perubahan. Nah, jadi kalau ada perubahan kita tinggal di tekan A, select objek yang mau dirubah, nah tinggal digeser-geser gini enak. Nah, shape-nya, yang penting kita punya shape utamanya, bentuk utamanya ini enak. Nah, tapi kalau misalnya di expand, objek expand, nah, lalu ada perubahan, itu pasti bakal susah karena harus harus select-select satu-satu gini dulu. Nah, itu pun kadang juga meleset, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, sorry, kalau bikin shape itu jangan di expand, ya. Jadi kalau bikin udah selesai, udah dapat stencil outline warnanya, udah dapat outline warna, itu tuh kita tinggal stepnya ya. Nah, ini kan kita dapat outline nih, dapat outline. Nah, kita copy dulu, kita copy objek expand, setelah itu kita expand ya, seperti tadi ya. Expand, setelah itu kita trimkan untuk, intinya kita buat stencil. Ini adalah proses pembuatan stencil. Nah, kalau udah dapat stencil, kita ganti warnanya, biar nggak tumpuk. Nah, biar enak dilihat. Nah, setelah itu kita tinggal Ctrl F untuk paste di atasnya langsung. Nah, ini dapat ini yang paling benar. Cara yang benar seperti ini. Jadi nanti kalau ada perubahan, ya misalnya ada perubahan, oh ini dia minta agak seperti ini. Nah, udah kita tinggal ulangin aja langkahnya. Copy, objek expand, ya di stencil, setelah itu paste di atasnya. Nah,
enak kalau ada perubahan, ya. Jadi tentang tracing. Nah, selanjutnya ada kompon. Terkadang ya, terkadang misalnya nih, ini kan hasil stensil ya. Hasil stensil dia itu biasanya terpisah-pisah seperti ini. Ketika kita mau ngeclipping atau ngetrim, dia itu nggak bisa. Ya, seperti ini ya. Nah, nah, kita trim, terkadang itu dia nggak bisa. Jadi terkadang itu harus dikompon. Kompon itu artinya dia itu jadi satu shape, walaupun dia bentuknya terpisah. Paham ya? Dia ini satu shape tapi bentuknya terpisah. Kalau ini kan dia hitungannya ada 3 shape nih. Satu, dua, tiga. Nah, kalau kompon itu kita tekan Ctrl 8, Ctrl 8, nah dia jadinya satu shape. Ketika kita aplikasikan gradasi, misalnya ya contohnya, nah dia jadi satu shape seperti ini. Walaupun shape-nya terpisah. Nah, tapi kalau dia nggak kompon, ketika diaplikasikan gradasi, nah dia masing-masing. Lihat gradasinya masing-masing. Nah, selain itu kadang kalau nggak dikompon itu dia nggak bisa ditrimkan. Selanjutnya clipping mask adalah ketika kita ingin menaruh sebuah objek di dalam bentuk yang lain. Contohnya ini nih. Ini logo ini saya mau clipping ke bentuk lingkaran. Nah, tinggal di blok ini aja, kita tekan Ctrl 7. Nah, udah ini bentuk lingkarannya. Jadi ketika nanti ada kita expand seperti ini, nah, dia jadinya seperti ini. Tapi bentuknya masih ada, bentuknya masih ori seperti ini. Tapi udah di clipping bentuk lingkaran, hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, itu ya enak. Misalnya nih, oh ini clippingnya nggak lingkaran, diganti bintang contoh. Ini kita tinggal rilis saja, rilis, cari bentuk yang baru, misalnya seperti ini. Nah, ini taruh di atasnya ya yang clipping ya. Taruh di atasnya, tinggal di Ctrl 7. Nah, udah dia sudah sesuai bentuk. Seperti itu. Itu clipping mask. Oh sorry, clipping mask Ctrl 7 ya. Kalau kompon dia yang Ctrl 8. Nah, selanjutnya ada offset. Offset ini misalnya nih, ini desain stencil ini kita mau kasih garis di bagian luar, garis di bagian luar. Jadi kalau misalnya kita pakai cara manual pasti bakal lama ya, dan itu pun juga susah. Nah seperti ini. Kita caranya pakai yang namanya offset. Select, edit, object, path, offset path. Nah di sini kita tinggal nyalain preview ya biar bisa dilihat secara langsung. Meter, kalau meter itu dia bisa menyudut kayak gini. Kalau round dia seperti ini. Nah, ini kita tinggal atur kita mau berapa banyak. Misalnya ini segini. Oke. Nah, tinggal dirilis. Ini rilis ini fungsinya untuk ketika ada shape seperti ini, biar dia itu nggak lubang. Ya, rilis. Nah, dia kan udah jadi shape, lalu kita well. Jadi tinggal di Shift X. Shift X untuk mengubah ke bentuk outline. Nah, udah dapat namanya offset. Nah, selanjutnya ada shape builder. Shape builder ini adalah fungsinya untuk menggabungkan sebuah outline menjadi satu shape secara manual ya. Misalnya ini. Nah, ini dia udah gabung menjadi manual. Itu kalau gabung ya. Kita bisa juga untuk memisah seperti ini. Ditekan tombol ALT. Nah, sambil di drag mana yang mau dihapus. Itu shape builder. Selanjutnya ada direct select. Direct select ini fungsinya ketika kita mau ngedit sebuah objek, kita itu nggak usah ngeklik banyak sampai kita masuk ke objeknya gini. Kelamaan. Ya, kita bisa langsung tekan A, tekan objeknya, udah langsung terselect. Ya. Nah, kalau kita nggak pakai direct select ya, kita standby seperti ini. Nah, kita itu perlu masuk ke kompon-kompon part seperti ini. Nah, jadi biar lebih mudah, kita tekan A langsung, lalu diklik objek mana yang mau diedit. Itu direct select. Lasso. Nah, ini fungsinya sama dengan direct select tadi untuk menseleksi sebuah objek. Misalnya nih kita mau menseleksi yang ini, kita mau menghapus bagian ini. Nah,
Ini daripada kita masuk-masuk seperti ini. Nah, dan kadang kalau misalnya kita pakai pakai direct select kan kan kelamaan nih, kita harus ngeklik kayak gini. Nah, kita bisa pakai yang namanya lasso, lasso queue. Nah, tinggal di blok aja bagian mana yang mau diedit. Nah, udah terseleksi semua partnya. Tinggal kita hapus seperti itu. Selanjutnya ada repeat. Nah, repeat ini fungsinya untuk membuat objek secara radial. Objek repeat radial. Ya. Objek cari repeat radial. Nah, seperti ini. Ini bisa kita perbesar. Di sini untuk mengatur jumlah objeknya. Di sini untuk mengatur cara objeknya. Yang ini. Nah, ini mengatur jumlah banyak. Oh, ini tadi batasnya ya. Batas mulai. Nah, seperti ini. Objek repeat radial. Selanjutnya ada white shift way. Oh, ini harus pakai brush dulu ya. Oke, kita belajar brush dulu. Brush ini fungsinya untuk membelokkan sebuah objek. Kalau misalnya kita punya objek lurus seperti ini kan shape ya. Ini shape. Jadi kalau kita misalnya nanti koinnya bentuknya melingkar, kita mau bikin seperti ini melingkar. Jadi kita nggak usah manual bikin manual seperti ini kadang nggak presisi juga. Jadi kita harus pakai yang namanya brush. Nah, brush ini kita taruh di sini, kita lihat di sini, brush. Nah, kita bikin objeknya, ini kan udah jadi, kita tinggal drag saja. Nah, pilih yang art. Nah, setelah itu tinggal di OK aja. Nah, setelah itu kita pilih objek yang mau dibentuk, kita mau bikin bentuk seperti apa, tinggal diklik. Dia udah sesuai. Seperti itu fungsinya brush. Nah, ini juga ya, kita kasih ambil contoh, nah, misalnya seperti ini, art, oke. Nah, kita bikin garis seperti ini. Kalau misalnya seperti ini ya, melengkung, kita bikin garis melengkung. Nah, seperti ini. Oh, aku mau bagian ujungnya itu lebih besar. Kita pakai white atau shift way. Arahan ke sini, nah, cari mana yang mau dibesarin. Nah, seperti ini. Itu fungsinya untuk membesar kecilkan sebuah shape. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada transform. Transform ini fungsinya untuk mengatur bentuk objek. Ya, mengubah bentuk objek ya, lebih tepatnya. Dia ada di sini. Nah, ini ada beberapa ya. Ada yang perspektif sama free. Kalau perspektif, kita tinggal atur satu sisi aja. Nah, dia nanti bisa seperti ini. Nah, kalau yang free, ini kita bebas mengatur semua sisi secara manual. Nah, seperti ini. Dua itu aja yang dipakai. Ada lagi share. Share adalah fungsinya untuk membuat objek dia itu miring, agak miring. Transform juga sih sebenarnya ini. Dia sejenis transform. Nah, selanjutnya untuk mengubah warna menjadi grayscale, tinggal di select, edit, edit color, convert to grayscale. Selanjutnya ada blend. Blend ini fungsinya untuk membuat objek, ya, urutan objek seperti ini. Contohnya ya, select satu, select objek dua, dari di objek, blend, make. Nah, dia seperti ini. Untuk editingnya kita bisa di menu blend. Kita mau edit warna atau stepnya. Step ini dia berapa banyak ya. Atau distance berdasarkan jarak. Nah, kita coba yang beda bentuk. Object, blend, make. Nah, ya seperti ini. Wrap atau envelope. Dia fungsinya untuk membuat teks sama seperti bentuk. Ya, kita tinggal select ini aja. Ctrl Alt C.
Nah, dia langsung sesuai dengan bentuk yang kita buat. Jadi tanpa harus kita ngatur satu-satu. Nah, selanjutnya ada auto trace. Di Illustrator ada menu auto trace. Jadi ketika ini adalah sebuah gambar, kita kan perlu mengubah dia menjadi vektor. Nah, ini kita cari menu image trace. Nah, di image trace ini dia udah otomatis jadi vektor nih. Nah, tapi di sini kita harus setting dulu. Biasanya yang disetting adalah ini, black and white atau color, atau bisa pakai preset juga. Nah, preset ini yang dipakai biasanya low fidelity logo, kalau misalnya dia berwarna tapi warnanya dikit, atau kita langsung limit berapa warna di sini, udah ada presetnya. Kalau dia hitam putih, langsung pakai ini aja, hitam putih. Threshold ini untuk ketebalannya ya, ini dia nggak terlalu ngefek. Nah, part ini adalah untuk seberapa banyak titik-titiknya di situ. Kalau partnya semakin banyak, dia biasanya semakin detail. Lihat, bagian ini, kita kurangi partnya. Nah, lihat, dia jadi lebih smooth. Nanti kita atur gimana caranya biar kita dapat the best auto tracing ya. Kalau corner ini untuk sudut ya. Noise ini untuk detail. Semakin sedikit noise, dia semakin detail. Nah, setelah itu, di sini kan warna hitam putih. Nah, kita bisa ignore color. Bisa ignore color kalau misalnya ada warna putih. Oh, ini menunya baru nih. Ah, ini nih, ignore color. Nah, udah. Kalau udah selesai semua, kita tekan expand. Nah, udah dia jadi bentuk shape vector. Ya, udah bisa diatur warnanya sesuai selera. Nah, yang terakhir ada puppet. Puppet ini fungsinya untuk membelokkan objek. Ya, membelokkan objek. Biasanya objek seperti ini. Misalnya nih, ini daunnya mau tak buat eh, beloknya beda. Nah, kita pakai puppet. Puppet dia menunya ada jadi satu di sini. Nah, ini ada titik-titik. Titik-titik ini bisa kita atur. Nah, bisa di spin juga. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari puppet.